Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fikriya Yusuf dengan NIM 12392400184 dari kelas 5E Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Washington Konsensus dan evolusinya. Implikasi bagi reformasi ekonomi Indonesia. Latar belakang pada materi ini adalah Washington Konsensus muncul akhir 1980-an sampai 1990-an. Intinya, negara didorong membuka pasar, mengurangi peran negara, dan menjaga disiplin fiskal. Di Indonesia, kebijakan ini mulai diterapkan secara luas setelah krisis 1997 sampai 1998 melalui program IMF. Walaupun berhasil menstabilkan ekonomi, kebijakan ini menimbulkan masalah seperti ketimpangan sosial dan lemahnya industri dalam negeri. Karena itu, muncul kritik global yang melahirkan paradigma baru, yaitu New Consensus, yang memberi peran lebih besar pada negara dan menekankan pembangunan yang inklusif. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penerapan Washington Konsensus di Indonesia, melihat bagaimana konsep ini berevolusi, serta menilai dampaknya terhadap arah reformasi ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada kajian pustaka dalam materi ini adalah jadi, secara teori, Washington Konsensus berisi 10 prinsip kebijakan pasar bebas yang dirumuskan oleh Williamson. Namun, para ekonom seperti Stiglitz dan Nordlich mengkritik karena kebijakan ini kurang memperhatikan pemerataan dan institusi. Di Indonesia sendiri, awalnya kebijakan pasca krisis mengikuti Washington Konsensus, tetapi kemudian terjadi pergeseran ke arah pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan industrialisasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Data diambil dari buku, jurnal, dan dokumen kebijakan, lalu dianalisis secara tematik untuk melihat perkembangan konsep dan dampaknya bagi Indonesia. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pertama, evolusi Washington Konsensus. Awalnya, Washington Konsensus fokus pada efisiensi pasar, namun ia mengabaikan aspek sosial dan kelembagaan. Nah, karena itu muncullah New Consensus yang menekankan peran institusi, tata kelola, dan pembangunan inklusif. Sekarang, pembangunan lebih dilihat sebagai kerjasama antar negara dan pasar. Hasil pembahasan yang kedua yaitu implementasi di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan Washington Konsensus diterapkan pasca krisis 1998. Hasilnya, stabilitas makro tercapai. Namun, dampak negatifnya adalah ketergantungan pada investasi asing, ketimpangan sosial, dan lemahnya industri nasional. Artinya, stabilitas tercapai tetapi kualitas pertumbuhan belum merata. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang ketiga adalah implikasi bagi reformasi ekonomi di Indonesia. Perubahan paradigma global mendorong Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang. Kebijakan infrastruktur, perlindungan sosial, dan hilirisasi menunjukkan pergeseran ke New Consensus. Kedepannya, peran negara perlu diperkuat untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme pasar saja tidak cukup. Pembangunan harus mengkombinasikan efisiensi pasar dengan peran negara yang kuat dan inklusif, agar pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga adil. Demikian seluruh rangkaian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, melalui pembahasan mengenai Washington Konsensus dan evolusinya. Diharapkan kita dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai arah kebijakan ekonomi serta implikasi bagi reformasi ekonomi di Indonesia. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat keterbatasan baik dari segi kedalaman pembahasan maupun contoh empiris yang disampaikan. Pada kesempatan ini, saya
Saya, Nurul Fikriya Yusuf, selaku pemateri, mohon pamit dan mengakhiri penyampaian presentasi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kita bersama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.